dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share juga ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Ditunggu. Kita saksikan videonya. Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk senang, pakailah aturan-aturan yang telah Allah tetapkan itu. Maka barang siapa yang menganiaya dirinya, merusak dirinya, membodohi dirinya, mereka adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyiksa dirinya sendiri, orang-orang yang menghancurkan dirinya sendiri. Maka seluruh larangan Allah dalam agama apapun, terutama dalam Islam, inti sarinya adalah jangan kamu aniaya, jangan kamu siksa, jangan kamu kotori, jangan kamu bodohi dirimu sendiri. Coba bayangkan kalau kita kesal dengan seseorang, kita iri dengan seseorang, maka diri kita akan menjadi siksa, diri kita akan menderita. Kita benci kepada orang lain, diri kita mempunyai beban dan siksa, beban yang tidak nikmat. Maka satu contoh, dikala kita bisa memaafkan seseorang, bukan berarti kita baik kepada orang lain, namun kita baik terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Karena ketika kita memaafkan orang, beban yang ada dalam diri kita terlepas. Kita tidak terganggu lagi dengan kesalahan orang lain. Mungkin dianggap orang kita memaafkan orang lain adalah kita hebat dan kita baik, kita orang yang bijak, tapi tidak. Barang siapa yang bisa memaafkan orang lain atas dirinya, berarti orang tersebut orang-orang yang sayang terhadap dirinya, orang-orang yang menghargai akan diri sendiri, orang-orang yang tidak mau mempunyai beban buruk terhadap dirinya. Nah, inilah memaafkan. Nah, apakah yang dimaafkan itu akan berbuat baik? Itu adalah urusan mereka. Jangan campuri urusan mereka. Tugas kita adalah kita, tugas mereka adalah mereka. Allah telah buat di dunia ini ada yang baik, ada yang buruk, ada yang salah, ada yang benar. Semua silih berganti. Maka kembalilah kita kepada diri kita masing-masing. Damaikan diri kita, tenangkanlah diri kita, bebaskan diri kita dari segala siksa. Contoh lagi, kalau kita bohong, berbuat kebohongan, dari kecil kita sudah diajarkan agama bahwa kebohongan itu adalah salah. Maka otak kita menangkap kebohongan adalah salah dan direkam di memori otak kita. Kemudian otak mentransfer pada kekuatan jiwa. Jiwa di dalam hati itu merekam sebuah keterangan bahwa kebohongan adalah salah. Maka suatu waktu otak ini lupa, pikiran ini lupa berbuat sebuah kebohongan. Maka dalam hati kecil kita tidak bisa kita pungkiri ada kata-kata yang mengatakan bohong, bohong, salah, dan salah. Maka setiap orang yang membohong, setiap orang yang berbuat bohong, ia tidak akan tenang. Ia tidak akan tenang. Maka ia membuat lagi sebuah kebohongan untuk menyelimuti, menutupi kebohongan awalnya. Maka kebohongan akan bertambah menjadi 2, dan ditambah lagi, ditutupi lagi menjadi 2 kuadrat menjadi 4, ditutupi lagi menjadi 4 kuadrat menjadi 16, ditutupi lagi. Bisakah Anda bayangkan? Apabila kebohongan itu dibuat satu kali, maka kita akan membuat kebohongan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Nah, kebohongan itu adalah penderitaan buat diri kita. Mungkin kita bisa berselimut di hadapan orang tidak berbohong. Orang mungkin tidak tahu kita berbohong, tapi Allah Maha tahu dan dirimu juga tahu. Kebohonganmu akan membawa beban buat dirimu, adalah beban yang buruk. Kebohonganmu akan membuat kamu tidak tenang. Kebohonganmu membuat dirimu tidak nyaman. Kebohonganmu juga membuat ibadahmu tidak baik. Di mana dalam sebuah ibadah dirimu berusaha untuk lebih menyerahkan diri kepada Allah, melepaskan segala hal-hal duniawinya, melepaskan pengakuan-pengakuan dirinya,
tapi di sisi lain dirimu telah membuat sebuah kebohongan, menanam sebuah pohon kebohongan di dalam dirimu, dan itu akan tumbuh pohon tersebut dan akan berbuah kebohongan tadi, dan kelak dirimu akan siap memakan buah kebohongan yang sangat-sangat banyak, dan itu adalah racun buat dirimu sendiri. Maka ketika rasa siksa dalam bentuk apapun hadir dalam diri kita, mengganggu kehidupan kita dari detik ke detik, menit ke menit, rasa siksa itu sangat-sangat tidak nyaman. Rasa khawatir, rasa takut, rasa beban yang negatif, apabila hadir dalam diri kita, segeralah kita ingat kepada Allah. Kita ingat kepada Tuhan bahwa Ia pelindung kita, Ia menjaga kita siang dan malam dengan tidak pernah tidur dan dengan segala kekuasaan. Sudahkah Anda yakin dengan hal tersebut? Maka ketika siksa itu datang, bagi Anda yang beragama apapun, segeralah sempatkan diri, ajak dirimu menyendiri di satu tempat yang hening, berbicaralah kepada Allah, kepada Tuhanmu, mintalah tolong kepada Tuhanmu, dan Anda harus yakin bahwa permohonanmu akan sangat didengar oleh Allah, karena Ia maha mendengar, Ia maha tahu apa yang menjadi beban makhluknya, Ia maha tahu akan apa yang menjadi beban dirimu, Ia sangat maha tahu akan apa yang kau butuhkan. Maka ketika siksa itu datang, segera mohon ampunan kepada Allah, mohon ampunan kepada Tuhan, mohon minta dibebaskan bebanmu tersebut, minta dibebaskan rasa siksamu itu. Dengan air mata pun, kalau engkau menyadari, dirimu menyadari siksa itu adalah suatu hal yang tidak enak, dan dirimu sudah mencoba menghalaunya, mencoba mengantisipasi, mencoba menghalangi, dan siksa itu masih ada dalam dirimu, segeralah tafakur, segera sujud kepada Tuhan dan berbicara, mohonlah ampunan, minta agar siksa itu dilepaskan karena ketidakberdayaan diri kita. Dengan kata lain, ya Allah, ya Tuhanku, angkatlah bebanku ini, angkatlah rasa siksaku yang menderita, rasa siksa yang mengkhawatirkan, bebaskanlah aku ya Allah dari rasa siksa ini. Kembali kita pada kenyamanan diri. Ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan. Bukan hanya ibadah ritual-ritual, bukan hanya ibadah untuk kewajiban-kewajiban. Kewajiban ritual tadi, agama seperti sholat, adalah salah satu sarana, salah satu kiat agar kita tetap ingat kepada Allah dalam waktu ke waktu. Namun hal itu jangan dijadikan hanya bentuk ritual kewajiban toh, tapi jadikan itu adalah komunikasi kita kepada Allah. Maka kita menjamin barang siapa manusia yang beribadah atau sholat dengan baik 5 kali dalam satu hari, maka beban siksa itu akan sirna di atas dirimu. Namun kita bisa melihat ibadah tetap baik, rajin, namun siksa terus melanda dirinya. Kenapa? Karena ia melakukan ritual, melakukan ibadah, melakukan sholat hanya karena kewajiban tok, hanya karena takut melanggar kewajiban itu, takut melanggar, dan ia melaksanakan ibadah itu hanya ingin surga, ingin pahala, tapi esensi ibadah itu hilang. Esensi ibadah adalah menjadi kebutuhan manusia untuk manusia berdialog, berbicara, mengadu kepada Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicaralah dengan bahasa yang engkau mengerti, bicara dengan bahasa yang apa yang kamu mengerti. Begitu siksa itu datang, segera ambil sajadahmu, duduk, berbicara kepada Allah. Ya Allah, ketidakmampuanku dalam menghadapi hidup ini, ketidakmampuanku mengatasi kekhawatiran, ketakutan, dan siksa ini. Hamba sudah berusaha ya Allah, namun siksa ini terus melanda diriku.
Maka ya Allah, mohon pertolongan Engkau, lepaskan hamba-Mu dari siksa ini. Berilah hamba kenyamanan, ketenangan, kedamaian di atas kuasa Engkau ya Allah. Ini harus Engkau utarakan, ini harus kalian utarakan kepada Allah tadi. Tidak harus berbahasa Arab, karena Allah bukan bangsa Arab. Bahasa apapun yang kalian mengerti, lantunkan ke hadapan Allah tadi. Ini sebuah kiat-kiat menghadapi beban dalam hidup ini. Sadarkah kita akan hal ini? Mari kita berlomba dan berlomba ke arah itu. Terima kasih yang sudah menonton video dari Sahabat Peduli GMP. Semoga kalian semua sehat walafiat dan murah rezeki. Sukses selalu. Jaskum Indonesia dan Rasi. Mari kita semangat. Dukung ya channel Sahabat Peduli GMP terus. Jangan lupa yang belum subscribe, oke? Ditunggu. Terima kasih.